Salam sejahtera dari HKBP Karnolong, Gereja HKBP tertua di Pulau Jawa. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan mengendalikan kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu melekat di hati kami, dan kami percaya melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6a. Dan yang menjadi renungan bagi kita ayat 4. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Nabi yang ditolak dan tidak dihormati. Penolakan, tidak dihormati, ini hal yang menyakitkan dan menekan kehidupan. Penolakan berarti ada jarak yang selalu dijaga. Di dunia ini kita tahu ada banyak orang merasa ditolak kehadirannya. Di rumah, di sekolah, di tempat bekerja, di lingkungan di mana dia tinggal, di mana saja kehadirannya. Entah orang itu benar atau salah, ditolak itu sangat-sangat menyakitkan dan membuat penderitaan, baik lahir maupun batin. Biasanya, orang yang pertama menolak adalah orang-orang yang dekat. Tidak ada penolakan dari orang yang jauh, sebab jarak itu sendiri sudah menghambat. Yesus mengajar cukup memukau dan membuat orang takjub. Orang-orang yang mendengar heran sehingga berkata, "Dari mana hikmat ini didapatnya? Bagaimana mujizat-mujizat itu diadakannya?" Namun mereka memandang Yesus dengan curiga. Yesus ini kan tukang kayu, anak Maria. Saudaranya juga ada di sini. Mereka menolak Yesus. Kebenaran, sekalipun kita suka dan mengherankan, membuat kita takjub, kadang kita juga tidak rela menerimanya. Karena persepsi buruk yang melekat di dalam diri kita. Seperti dilakukan oleh orang-orang banyak di sekitar Yesus. Mereka menolak Yesus walaupun mereka suka kebenaran. Suka tetapi tidak rela untuk sungguh-sungguh menerima dan dituntun oleh kebenaran. Persepsi yang berbeda membuat penolakan, memandang hina dan rendah Yesus yang mereka dengar. Memandang orang dengan persepsi sempit dari diri yang terbatas, menghambat kemajuan pertumbuhan ke arah kebenaran sejati. Yesus dialah nabi yang menyampaikan pesan Allah, dan dirinya lah pesan itu, bahwa kebenaran keselamatan, kasih anugerah Allah nyata di dalam dunia ini, di dalam Yesus Kristus, namun ditolak. Yesus merespon para penolak yang terdekat itu. Memang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara keluarganya dan rumahnya. Penolakan yang mereka lakukan disambut oleh Yesus dengan menyatakan ketegasan itu. Aneh tapi nyata. Jangan kecut saat kita mengatakan kebenaran. Jangan kecut dan menjadi tawar hati kalau ditolak karena keyakinan melakukan
kebenaran. Hargai setiap nilai kebenaran yang dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jangan terprovokasi karena penolakan lalu berhenti melakukan kebenaran. Teruslah berbuat baik dengan benar, karena kebenaran akan memberikan kehidupan bagi kita dan bagi setiap orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Seperti Engkau Tuhan yang adalah Nabi menyampaikan pesan dan Engkau sendirilah pesan itu ditolak oleh orang-orang banyak. Ya Tuhan Allah, biarlah kami boleh belajar dari Tuhan. Ketika penolakan karena kebenaran kami alami, biarlah kami tetap dengan penuh keyakinan dan tidak berhenti untuk setia melakukan kebenaran karena keyakinan di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai, melindungi setiap orang yang setia mau melakukan kebenaran-Mu di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, berkati kami dan firman yang kami dengar. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.